Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di sore hari ini kita membuat video ya teman-teman. Channel ini tentang burung murai, kucing, ikan, video dan motivasi lainnya. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Kembali di kandang ternak ini teman-teman, saya akan membahas tentang kebiasaan burung murai batu ketika sedang meloloh anakannya di kotak sarang. Jadi kebiasaannya di pagi hari dia memakan makanannya, kemudian burung indukan betina ini meloloh anakannya setelah memakan pakannya, kemudian dia terbang ke kotak sarang untuk menyuapi anakannya. Di pasangan burung murai batu ini, dua-duanya sama-sama memberi makan pada anakannya. Ketika pasangan indukan murai batu, jantan dan betina, ada juga pasangan di ternak murai batu, ada yang pasangannya itu hanya indukan betina yang meloloh anakannya. Tetapi di pasangan indukan ini yang meloloh anakan itu indukan betina dan jantan. Indukan sebelumnya itu jantannya ini tidak mau memberi pakan anakannya, tetapi ketika si indukan jantan yang lain lagi ini ketika melihat indukan yang lain memberi makan pada waktu dia masih anakan, dia pun sama menirukan indukan jantan yang dia lihat, sehingga di indukan jantan ini memberi pakan anakannya sesuai pengamatan saya itu teman-teman. Jadi indukan jantannya pun ini ikut meloloh anakannya. Dari kebiasaan-kebiasaan itu juga ada kebiasaannya indukan betina itu yang sepengalaman saya, indukan betina itu kebiasaannya selalu mengambil kotoran anakannya dan kemudian membawa terbang berputar-putar, kemudian memakan kotoran anakannya. Itu kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh indukan betina, jadi memakan kotoran anakannya. Indukan jantan saya belum melihat, tetapi ketika indukan betina, dari beberapa pasang yang pernah saya alami, itu indukan betina selalu memakan kotoran dari anakannya. Kebiasaan-kebiasaan lain seperti di kandang ketika meloloh anakannya, si indukan jantan ini selalu menunggu pakan. Bila diberikan jangkrik ataupun telat, dia akan berbunyi-bunyi ya teman-teman, supaya diberi pakan, karena dia juga akan memberi pakan anakannya. Sehingga dengan kebiasaan begitu kita harus selalu siap dalam memberi pakan supaya tersedia di dalam kandang, karena untuk anakannya ini biar bisa makan dan tercukupi dari kebutuhan pakannya. Sehingga walaupun di kandang ini tersedia pakan, kita juga sering melihat ya, misalkan siang dan sore hari itu biasanya kehabisan pakan walaupun sudah diberi banyak ya, karena dia untuk mencukupi juga kebutuhan anakannya. Sehingga utama itu dari kebiasaan indukan ini, kita harus selalu menyediakan pakan yang cukup di dalam kandang, baik di pagi hari, sore hari ya, pagi hari, siang hari ya, dan sore hari.
Itu teman-teman, kalau bisa diberi pakan yang sekaligus banyak supaya tercukupi. Itu teman-teman kebiasaannya, di pagi hari memberi pakan, terus dia bermain-main. Ketika indukan betina pun sama, tetapi ketika anakannya masih kecil biasanya dia juga masih sering di dalam kotak sarang. Dan juga di kandang ini saya baru melihat 2 telur yang menetas atau telurnya belum, sehingga indukan betina jarang keluar dari kotak sarang. Tetapi di akhir-akhir ini sudah sering di siang dan sore hari, kemudian di sore harinya dia kembali ke sarang. Untuk mengambil anakannya, untuk memanennya kira-kira umur 4 harian. Karena kita mau ambil kemarin ada indukannya masih mengerami ataupun menungguin anakannya di dalam, sehingga kita belum bisa ambil. Antara 4 sampai 6 hari bisa diambil, umur 4 hari, 5 hari, 6 hari. Kalau lebih dari itu biasanya matanya sudah terbuka dan agak susah untuk memberi pakannya. Tetapi ketika umur 4 sampai 6 hari itu, ketika diloloh kita sendiri, itu lebih gampang. Itu teman-teman. Apabila mau loloh oleh indukannya, itu susahnya biasanya kalau ternak loloh indukan itu, ketika yang meloloh indukannya ketika dia belajar terbang itu biasanya mudah sakit, terus bisa terjadi kakinya tersangkut di jeruji dan lain-lain ya. Jadi lebih baik loloh tangan. Mungkin itu dari saya. Ini sekedar berbagi kebiasaan burung murai batu ketika sedang meloloh anakannya ya di kotak sarang. Ini video sekedar berbagi, karena dengan berbagi kita dengan beternak, teman-teman mungkin bisa lebih manfaat lagi, apakah itu dengan beternak sampingan buat teman-teman ataupun buat hobi teman-teman nantinya menghasilkan, ataupun dengan bertani, berkebun, dan aktivitas manfaat lainnya, bukan hal-hal yang negatif. Karena lebih baik kita lakukan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa membuat nilai positif. Ketika kita bekerja, lakukan pekerjaan kita dengan baik. Ketika kita bekerja dengan orang, kita lakukan dengan baik. Kita bekerja dimanapun, kita lakukan dengan baik. Ketika kita punya hobi, kita luangkan waktu kita pelihara dengan baik. Ketika kita hobi beternak, dengan hobi kita dengan beternak, kita lakukan dengan baik. Ketika kita bertani, kita lakukan perawatan kebun dengan baik. Ataupun ketika kita berjualan, lakukan dengan baik, sehingga nantinya dengan pikiran-pikiran yang positif akan menjadi suatu hal yang baik juga. Mungkin itu sekedar berbagi dari saya. Apabila ada hal yang kurang baik, dibuang saja, dan hal-hal yang baik bisa diambil. Karena menurut saya selalu berpikir positif, bersyukur terhadap keadaan, jangan berkata yang buruk-buruk ataupun menjelekkan orang lain, mencampuri urusan orang lain, tetapi selalu berpikir positif, berbuat baik, bersyukur, dan hindari pikiran-pikiran yang negatif. Mungkin itu sekedar berbagi juga tentang hal-hal yang positif. Terima kasih, itu saja sekedar berbaginya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan jos.